Waruga itu wadah kubur batu yang berfungsi seperti namanya sebagai wadah kubur. Ini adalah salah satu bentuk teknologi pemakaman dari manusia purba Minahasa. Dan di dalamnya tentunya kita akan mengenal juga sejarah mengenai tanah Minahasa ini. Waruga merupakan salah satu temuan hasil penelitian arkeologi yang banyak sekali ditemukan di wilayah Minahasa. Waruga itu sudah ada di tanah Minahasa dan sudah fungsional di kalangan orang Minahasa setidaknya 400 tahun sebelum Masehi. Jika kita bandingkan dengan di tempat lain, sebagai contoh, yaitu bangunan monumental keagamaan Buddha, yaitu Candi Borobudur, yang dibangun abad ke-8 Masehi. Maka orang Minahasa sudah membangun kuburan seperti ini 1200 tahun sebelum Borobudur. Dari hasil ekskavasi yang kami lakukan, kami menemukan arang. Arang itu dijadikan dating untuk pengukuran secara kimia dengan laboratorium, di mana arang itu mengandung karbon C14. Jadi dari analisis itu diketahui bahwa Waruga itu sudah digunakan pada awal-awal Masehi. Jadi sudah lama sekali masyarakat Minahasa itu menggunakan Waruga sebagai wadah kubur. Kuburan yang disebut Waruga itu merupakan suatu benda yang sampai sekarang masih ada. Mereka membuatnya di kompleks pembuatan Di situs di pinggir Danau Tondano di Toli Mambut, situ terlihat jelas ada sebuah situs bagaimana sebuah waruga itu dibuat. Karena di situ masih tertempel waruga yang belum jadi, masih menempel di tebing. Waruga itu dari bahan tanah yang keras, yang di sini disebut domato.
secara geologi adalah basalt, batuan basalt. Tetapi orang setempat, orang di sini, orang Minahasa sering menyebutnya sebagai batuan Domato. Tanah itu mereka pahat dari gunung, kemudian mereka membentuk segi empat. Setelah terbentuk segi empat, mereka menggali di tengahnya dan mereka memberikan hiasan dan juga penutupnya mereka buat. Bagian badannya atau wadahnya itu ada rongga di dalam tempat menaruh mayat ketika seseorang meninggal. Penempatan mayat dalam waruga itu adalah primer. Artinya pada saat mayat meninggal langsung dimasukkan dalam waruga itu. Jadi ukuran waruga tersebut akhirnya berbeda-beda. Posisinya mirip pada saat bayi dalam kandungan. Posisi itu disebut Hockerbestatung dalam bahasa Jerman, yang artinya sikap jongkok. Pada umumnya, waruga zaman dulu itu ditempatkan di halaman dari keluarga yang berduka. Ini dengan maksud sebagai simbolisasi bahwa selalu ada hubungan antara manusia yang masih hidup dengan anggota keluarganya yang sudah meninggal. Nah, perlu diketahui bahwa waruga itu dibentuk menyerupai rumah. Sehingga dari aspek filosofi Minahasa, waruga adalah rumah kedua bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Keberadaan waruga bisa untuk mengetahui pola sebaran hunian masyarakat Minahasa pada masa lalu. Dan menurut laporan dari beberapa penelitian, di dalam waruga itu selain mayat juga disertakan bekal kubur berupa wadah, baik berupa piring, berupa senjata, dan terutama padi. Karena bekal kubur itu berfungsi mengantarkan jenazah itu menuju alam baka. Dalam sistem kepercayaan Minahasa, seorang yang meninggal itu sedang melakukan perjalanan menuju sorga. Itulah sebabnya bekal-bekal itu selalu disediakan. Kami sering mengadakan ekskavasi itu menemukan bekal kubur dalam berbagai jenis barang. Bisa barang kebutuhan sehari-hari, ada periuk, kemudian ada piring, ada cawan dari gerabah, tapi pada umumnya sudah kondisi fragmentaris, sudah pecah. Ada juga bahan dari keramik dari Cina ya, dari bisa dinasti Qing, ada juga keramik dari Jepang, itu juga banyak ditemukan di waruga.
ada 2 jenis waruga ditinjau dari aspek ornamennya. Yang pertama adalah waruga yang polos. Menurut hasil pengkajian, waruga yang polos sebenarnya lebih dulu hadir daripada waruga yang punya ornamen. Hal ini pun masih perlu diadakan penelitian lebih mendalam. Ornamen-ornamen yang ada pada waruga itu yang paling terlihat, yang paling menonjol adalah bentuk-bentuk antropomorf, yaitu manusia kangkang. Tangan dan kakinya dikangkangkan begitu rupa. Itu merupakan ciri khas dari budaya Megalithicum Austronesia. Itu ciri yang mengikat semua benda purbakala warisan budaya Megalithicum. Ornamen yang berikutnya adalah ular. Saya kurang tahu apakah di tempat lain ada, tetapi khusus di Minahasa ular merupakan ornamen yang sangat produktif. Di dalam ornamen waruga juga sering dipahatkan unsur-unsur flora dan fauna. Flora yang paling terlihat ialah flora yang sifatnya merayap. Jadi tanaman atau tumbuhan sulur. Kemudian selain ular tadi, untuk faunanya sering dipahatkan monyet, anoa, atau anjing. 3 satwa ini sering dipahatkan pada penutup waruga. Ada juga yang memahatkan burung, tetapi dari aspek pahatan ornamental yang sifatnya manusia, juga dipahatkan manusia yang ditempatkan pada penutup sehingga wajahnya bisa menghadap ke muka dan ke belakang. Ada sistem pemakaman tradisional dari berbagai suku bangsa yang juga mirip dengan waruga. Sebagai contoh yang terdekat adalah di Sulawesi Tengah. Sebagai konsultan arkeologi, saya pernah ke Sulawesi Tengah dan melihat di sana kompleks yang berisi kuburan-kuburan, tetapi agak berbeda dengan waruga. Karena mereka itu tentu saja berlatar budaya yang lain. Demikian juga menurut laporan terdapat di Pulau Sumba. Kompleks waruga, kompleks pekuburan tradisional, kompleks pekuburan arkeologis yang ada di sana itu lebih banyak menggunakan batu-batu alam yang besar-besar ditumpuk sedemikian rupa. Di Tanah Batak demikian juga, ada sedikit pemahatan di batu-batu yang ada sesuai sediaan alam, dan juga di Nias. Itu tempat-tempat di Indonesia yang masih ada peninggalan-peninggalan arkeologis. Yang membedakan yaitu aspek ornamennya. Kalau di Minahasa dimasukkan dalam waruga, di daerah Bali misalnya dimasukkan dalam sarkofagus, di daerah Sulawesi Tengah khususnya di Lembah Napu, Besoa atau Bada itu dimasukkan dalam Kalamba. Di daerah Jawa Tengah, Jogja kalau tidak salah, itu peti kubur batu.
Itu contoh-contoh wadah kubur yang semuanya terbuat dari batu dan semuanya berfungsi sebagai wadah untuk penguburan. Penggunaan wadah kubur itu di semua tempat di Indonesia juga bersamaan. Namun karena adanya karakter dari masing-masing daerah, bagaimana dia menganggap, menerjemahkan kepercayaan yang berlaku saat itu, akhirnya tiap daerah mempunyai produk masing-masing ya. Satu yang mengikat mereka, kuburan-kuburan ini adalah dihasilkan dari zaman Megalitikum. Waruga itu berhenti pada saat sudah masa kolonial. Ada proses alam yang mengakibatkan mayat yang ada dalam waruga tersebut akhirnya melebur. Dia memproses secara kimia, akhirnya mulai mencair, dan ada efek yang sangat negatif yang ditimbulkan oleh proses itu adalah bau yang sangat busuk. Jadi mungkin penutupan dari wadah dengan tutup itu tidak terlalu kuat. Jadi dari sela-sela kedua bagian tersebut mengalirlah udara busuk yang mengganggu dan justru membuat penyakit, menjadi epidemi masyarakat saat itu. Itu alasan kenapa pada saat itu, kalau tidak salah tahun 1817 ya. Sebagian besar situs-situs yang ada di Sulawesi Utara atau di Minahasa, situsnya masih in situ. Artinya waruga yang ada ya seperti itu tempatnya, belum mengalami perubahan oleh manusia. Sayangnya paling banyak sekali pada saat kita melakukan penelitian itu, waruga itu sudah dalam keadaan terbongkar. Sebenarnya waruga-waruga ini tidak boleh dipindahkan karena itu kan situs di mana itu berada, dia harus sebenarnya di situ. Tapi kalau kita tidak pindahkan, itu banyak juga yang kami pindahkan sudah jatuh, jadi tidak pada tempatnya lagi, sudah jatuh ke jurang atau apa sudah pecah. Nah, sementara mungkin ada juga 1-2 orang yang waktu membeli lahan yang ada waruga, mereka bikin rusak. Harapan saya generasi muda nanti bisa melihat dan mengerti dan belajar itu sebagai satu ya bagian dari jati diri orang Minahasa ya. Karena jati diri kita kalau semua budaya itu sudah tidak ada ya kita lagi tidak bisa bilang kita orang apa. Nah itu adalah bagian dari jati diri, karena itu harus dijaga dan dilestarikan. Sejarah kita jangan dihabiskan, karena bangsa yang baik itu bangsa yang menghormati sejarah, termasuk bangsa Minahasa ini. Temuan-temuan tersebut tidak akan ada lagi. Pada saat kita merusak, membongkar, itu berarti bahwa kita mematikan bukti sejarah untuk anak-anak cucu kita. Karena apa? Karena kita bisa mengambil hikmah dari masyarakat dulu untuk kehidupan kita ke depan. Dalam pembangunan bangsa yang sekarang ini, kita mengenal istilah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Waruga dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga untuk menunjang program pemerintah seperti ini. Dan masyarakat Indonesia yang cinta budaya, masyarakat Indonesia yang benar-benar menghargai warisan kelampauan itu
tentu saja akan menjadikan ini sebagai dorongan semangat untuk benar-benar menelaah kembali, mendalami kembali, dan menghayati serta menerapkannya dalam berbagai aspek kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Karena nilai-nilai inilah yang dapat dipakai untuk menjadi filter untuk menghambat pengaruh globalisasi yang merusak anak bangsa ke depan.